Pada zaman dinasti Song, peperangan merajalela, kekacauan di mana-mana, adalah seorang anak yatim piatu yang selamat dari kekacauan tersebut. Dia diselamatkan seorang biksu, dan dinamainya Sembilan Benua. Sembilan Benua tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan baik hati. Sang biksu gitu suka padanya, hingga menjelang ajalnya, sang biksu memberikan kitab tapak sakti, yang merupakan jurus terbesar di dunia persilatan. Jurus per jurus ia kuasai, kilatan pertama cahaya Buddha, bentakan halilintar Buddha. Buddha mengguncang Mayapada, Buddha turun dari hayangan, sampai jurus ke-8 kemurkaan sejuta Buddha, di mana dengan jurus ini, ia menumbangkan dunia persilatan dan namanya disegani di Santero Cina. Sembilan Benua mengangkat saudara dengan naga giok putih. Sifat dua pendekar ini sangat berbeda, di mana Sembilan berdua suka menyendiri setelah kematian istrinya, Suilan. Sedangkan naga giok putih merupakan petualang wanita. Pada satu kesempatan, naga giok putih mengunjungi istana Buai, dikuasai dua wanita cantik bersaudara, Putri Bulan Beku Kakak dan Putri Bintang Es Ading. Putri Bulan Beku sebenarnya menaruh hati pada naga giok putih, tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Naga giok putih lebih mencintai Dayang Istana Bunga, bulan demi bulan. Akhirnya Dayang hamil, mereka melarikan diri dari Istana Bunga. Karena takut ketahuan, benarlah kejadian tersebut diketahui oleh Putri Beku. Dengan amarahnya ia menyuruh anak buahnya dan akhirnya mencegat mereka dalam pelarian. Dalam pelarian tersebut, si Dayang melahirkan dua anak kembar dan si Putih Bulan membunuh naga giok putih karena kebenciannya. Ia bahkan ingin membunuh dua anak tersebut, namun dicegah oleh adiknya baik hati Putri Bintang, Malang. Celurit tersebut sempat menggores wajah salah satu bayi tersebut. Si Putri Bintang kemudian memberikan ide agar salah satu anak itu dibawa. Untuk 17 tahun kemudian mereka dipertemukan untuk saling bunuh, dan si kakak menyetujui hal tersebut. Benua yang mendengar kabar tersebut dari anak buah naga giok putih Pakam segera menyusul ke tempat kejadian untuk menolong saudaranya, tapi terlambat. Dia hanya menemukan bayi kecil dengan wajah tergores di pipinya. Akhirnya Benua membawa bayi tersebut sambil berkelana mencari siapa pembunuh bayi tersebut. Sampailah ia di desa bernama Lembah 10 Iblis. Lembah ini dihuni penjahat-penjahat sadis dunia persilatan Tune, di mana pada akhirnya Benua terkena racun, luka parah, dan hilang ingatan, serta dikurung di lembah ini. Sang anak tidak dibunuh, karena ada salah satu iblis suka dengan anak tersebut dan mengusulkan agar mereka melatih anak tersebut menjadi iblis yang ditakuti. Anak tersebut dinamai Devilito, iblis, sedangkan di Istana Bunga, mereka menamainya Samsun yang artinya pendendam. Mereka tumbuh menjadi pribadi berbeda. Samsun menjadi pria sopan dan berilmu tinggi, sedangkan Devilito dengan sifat urakan dan ilmunya belum tinggi. Akhirnya misi dimulai. Samsun diberi tugas untuk membunuh penjahat berbahaya bernama Devilito, dan dalam tugasnya selalu dikungkit oleh Putri Bulan menyamar menjadi penopang. Devilito pun berkelana untuk mencari pengalaman. Takdir mempertemukan mereka, dan mereka pun bertarung dengan penuh kebencian. Devilito kalah. Ia jatuh ke jurang dan akhirnya ditemukan oleh Nona Peri. Sedikit ke belakang, perjalanan ini diwarnai beberapa tokoh. Hati Baja, wanita lari dari kejaran Nona Peri. Dia menyukai Devilito. Nona Peri mempunyai adik bernama Mauyungi, juga terlibat dalam perjalanan ini, dan sempat menjadi rekan seperjalanan Samsun. Ada juga angsa putih Pakam si pengkhianat. Pelayan naga giok putih menjual seluruh harta naga giok putih, dan mencuri kitab api, dan es milik Benua. Kembali ke nasib Devilito. Setelah ia jatuh dan ditemukan Nona Peri, ia disiksa dan dimasukkan ke sarang nyamuk ganas, sampai tubuhnya benjol tak berbentuk. Sungguh kasihan Devilito. Dia seperti invalid, tidak berarti di dunia, sampai suatu ketika dia kabur dari Nona Peri bersama monyet piaraannya, dan istirahat di sebuah gor di dalam air terjun. Karena kelaparan ia menyantap kodok merah, dan mengejutkan, seluruh penyakitnya sembuh. Tubuhnya pulih dan tenaga dalamnya meningkat. Di gua inilah ia menemukan kitab tapak sakti dan mempelajarinya sampai jurus kelima atau 6 ya. Sembuhnya Devilito dan meningkatnya ilmunya diketahui oleh penopang. Ia segera mengatur rencana untuk saling bunuh dan melatih jurus pamungkas kepada Samsun. Karena Samsun pernah bertemu untuk kedua kalinya dan dikalahkan. Kembali ke desa, tabib di Lembah 10 Iblis sebenarnya sayang kepada Benua. Ia menyembuhkan Benua dan memulihkan kekuatannya, namun ingatannya tidak. Tabib menceritakan apa yang terjadi saat ini,
dan mereka mengunjungi Istana Bunga. Di Istana Bunga, hanya ada Putri Bintang. Karena Putri Bulan keluar sebagai penopeng, ingatan Benua pulih, dan ia menjadi marah atas apa yang terjadi. Putri Bintang akhirnya tewas bersama dengan tabib. Benua akhirnya bertualang untuk menyelamatkan pertarungan dua saudara kembar tersebut. Akan tetapi Benua datang terlambat, di mana Samsun mendorong Devilito ke dalam pasir apung. Hati Bajaj melihat Devilito jatuh segera melompat untuk menyusulnya. Samsunik sebenarnya berhati pendekar segera mengejar dan ikut terjatuh. Putri Bulan tertawa karena merasa berhasil membalas luka hatinya kepada naga giuk putih. 9 Benua dan Putri Bulan terlibat pertarungan sengit, sampai akhirnya Benua mengeluarkan jurus pamungkas kemurkaan sejuta Buddha dan mengalahkan Putri Bulan, sampai ia terdesak ke pasir apung. Ternyata di bawah pasir apung ada sebuah gua. Di sana Samsun dan Devilito duduk akrab karena mereka sudah saling sharing akan kejadian sesungguhnya. Putri Bulan itu akhirnya sekarat dan mati. Dua saudara kembar itu terselamatkan dari dendam asmara Putri Bulan. Kisah masih berlanjut setelah pertemuan saudara kembar, Devilito dan Samsun. Benua memulihkan tenaganya yang habis setelah pertarungan dengan Putri Bulan. Dulu sekali, sebenarnya pernah dikirimkan utusan api dan es. Utusan api dan es tewas di tangan Putri Bulan beku di Istana Bunga, dan sekian lama berselang dikirimkan lagi si bara dan tanah oleh pelangi harum dari negeri Persia untuk mencari Benua. Pelangi harum membutuhkan Benua untuk menumpas bakal pemberontakan ini akan dilakukan oleh kelompok petaka hitam. Dikirimnya utusan bara dan tanah menarik perhatian petaka hitam dengan segera mengirimkan Putera Api, seorang muda berbakat yang sebenarnya murid pelangi harum namun sangat terobsesi dengan kekuatan dan kekuasaan, sehingga bergabung dengan grup petaka hitam. Ia disuruh membunuh utusan bara tanah, serta 9 Benua, karena mengincar kekuasaan tertinggi di Persia. Diceritakan Benua menyelamatkan gadis, bernama Lingit memiliki muka mirip dengan kekasih lamanya, Suilan, di mana diketahui ternyata gadis tersebut adalah pacar dari Putera Api, yang memang ditugaskan bersama petaka hitam untuk melenyapkan ilmu tenaga dalam Benua. Benua tidak menaruh curiga sampai pertemuannya dengan Putera Api dan dibantu Angsa Putih atau Pakam. Terbongkar sandiwara Ling, Putera Api bukan berterima kasih malah membunuh Ling. Benua yang tidak mempunyai tenaga dalam dibuat kalang kabut oleh Putera Api dan Pakam. Tapi beruntung, dengan pedang milik Angsa Putih, dia berhasil menghabisi Pakam dengan tragis dan membalaskan kematian saudaranya naga giuk putih. Bara dan tanah dibunuh oleh Api. Berhasil lolos dari Putera Api, Benua melanjutkan perjalanan ke Persia seorang diri. Pelangi khawatir mengirimkan lagi 2 pangeran setianya Cansar dan Pisces untuk membantu Benua. Namun dicium oleh petaka hitam dan mereka dihabisi oleh pengikut petaka, Scorpio dan Gemini. Akhirnya Pelangi mengirimkan Sagittarius makhluk setengah kuda. Tik sebenarnya merupakan ciptaan tabib hebat Persia untuk menjemput Benua. Singkat cerita Benua sampai ke Persia dan bertemu Pelangi. Petaka kembali membuat fitnah dengan menyuruh Putera Api menyamar sebagai Benua dan menyusup serta memperkosa dayang-dayang Pelangi harum dan dengan sengaja membiarkan topeng terbuka di hadapan Virgo sehingga semua orang menuduh kebejatan itu dilakukan Benua. Keadaan semakin memburuk karena petaka hitam melabrak istana Pelangi. Pengikut petaka, Taurus menghajar Pelangi harum dan dalam kekalahannya, petaka hitam mengalahkan dan memenjarakan Pelangi harum. Yang terjadi selanjutnya adalah Aris yang sebelumnya berpura-pura membelot ke petaka hitam, membebaskan Pelangi harum, dan di tengah perjalanan Pelangi ditolong Sagittarius, sampai bertemu Benua. Petaka mengerahkan seluruh pangeran-pangerannya dan menjepit Benua, Sagittarius dan Pelangi. Akhirnya Benua dan Pelangi terdesak dan terjun ke lautan karam. Benua dan Pelangi bukan jatuh, tapi berhasil menyelinap ke dalam gua. Sebenarnya, lokasi Benua dan Pelangi diketahui Putera Gemini, tapi karena sifat dasarnya baik, dia tidak melaporkan. Kesempatan ini dimanfaatkan Benua dan Pelangi memulihkan tenaga dalam mereka. Mereka berdua pun pulih, bahkan kekuatannya meningkat dari sebelumnya. Dalam permenungannya Benua menemukan tapak sakti 9 Buddha mengguncang Mayapada dengan menggabungkan 8 jurus. Pelangi mengumpulkan pengikut setianya. Pelangi mengumpulkan pengikut setianya dan memberitakan kepada rakyat agar berkumpul di alun-alun untuk menentukan pemimpin sesungguhnya kuil Persia. Disinilah akhirnya akhir pertarungan terjadi. Benua dikeroyok petaka hitam dan semua pengikutnya. Namun kedahsyatan tapak sakti 9 menghancurkan mereka semua di saat akhir.
Putra Api Ik sudah kehilangan satu lengan diselamatkan oleh Tirta Abang Ik selanjutnya dibawa ke daerah pusat. Ini akan terkait ke kisah selanjutnya. Pelangi Harum kembali memegang Persia untuk sementara, sampai ia menentukan pemimpin selanjutnya. Karena tanda kesucian sudah hilang, saat menyembuhkan racun dari petaka hitam dan luka Benua, Benua pamit permisi untuk kembali ke pusat Cina daratan. Setelah pamit pada Pelangi Harum, seorang diri Benua kembali ke pusat. Dalam perjalanannya, Benua menyelamatkan sekelompok keluarga yang sedang diserang oleh pengikut serigala siluman. Terkesima oleh kehebatan Benua, pemuda dari keluarga tersebut. Jiwa rantau memutuskan mengikuti Benua untuk mempelajari tapak sakti. Sementara di balik kehidupan penuh damai di pusat, Samsun berpacaran dengan Hati Baja dan bertualang mencari ayah Hati Baja untuk sekalian minta restu. Sementara Devi Lito menemani Moyong kembali ke keluarga Moyong untuk menghadiri ultah nenek Moyong. Tak disangka, ultah berakhir kekacauan. Seluruh keluarga Moyong dibantai oleh Raja Rimba Haus Darah, merupakan ayah Hati Baja. Dendam mulai membara. Hati Baja akhirnya sampai di rumah dan bertemu ayahnya. Malang, hubungan tidak direstui karena Raja Rimba tidak menyukai Samsun dari awal. Akhirnya pasangan ini terpisah dan kegalauan Samsun bertubi-tubi dimulai dari sekarang. Alkisah adalah kuil langit, satu kelompok yang sedang jaya saat ini, di mana sang pemimpin memiliki rencana menggulingkan pemerintahan Kaisar Bijak Perintah. Kuil langit memiliki beberapa divisi, kelompok mentari dipimpin Kelabang Mentari, anak pertama, kelompok tanduk siluman anak kedua. Kelompok Lembayung dipimpin Tirta Abang Ik menculik Putra Api untuk dimanfaatkan kekuatannya. Sabta Siaga dipimpin Bintang Kutub, Degen formasi mirip 7 bintangnya Butong Den. Kelompok Siluman Serigala Dasa Putra, kelompok serigala siluman paling banyak membuat resah. Karena ilmunya mesti meminum darah manusia, sehingga berbuat onar di mana-mana. Balung Perkasa, salah satu yang keluarganya dibantai serigala siluman, sangat berniat balas dendam. Pertemuannya dengan Tirta Abang dimanfaatkan Tirta untuk melenyapkan tim serigala siluman. Karena pernah membangkang perintah Tirtan, dengan berbekal pengetahuan kelemahan tim serigala siluman, seorang diri dia melabrak markas serigala. Tapi karena kalah jumlah, Balung terdesak, namun beruntunglah Balung. Karena dia diselamatkan 9 benua memang tengah menyelidiki kasus serigala siluman, Balung sangat gembira bertemu pendekar kenamaan, dan dia beroleh 3 jurus tapak sakti. Sementara itu, pertemuan dengan Tirta kembali, semakin menumbuhkan cinta di antara mereka berdua. Di lain tempat, Hati Baja malah dijodohkan dengan tanduk siluman Ik. Baru selesai bermeditasi, tanduk siluman segera mengumpulkan kelompoknya untuk menantang benua, dan karena yang dihadapi adalah 9 benua yang memiliki kekuatan penuh, mereka kalah. Sementara Hati Baja yang menolak dijodohkan dengan tanduk melarikan diri dan kembali bertemu dengan Samsul. Namun malang, pertemuan itu hanya sebentar dan Hati Baja berhasil diculik kembali. Pendekar putih berkumpul di lembah 10 iblis. Mereka merencanakan strategi peperangan dengan kuil langit. Devi Lito, Moyong dan Balung berhasil membunuh Raja Rimba. Kelabang Mentari, anak tertua pemimpin kuil langit, selesai bermeditasi geram karena kegagalan Tirta Abang tanduk siluman. Ia keluar untuk menantang para pendekar. Devi Lito lah yang mendapat kesempatan menghadapi Kelabang Mentari. Namun, karena perbedaan tingkat energi, Devi Lito kalah dan terluka parah. Sementara Samsun juga dikalahkan oleh tanduk siluman dan ditahan. Di tahanan dia bertemu sang kekasih, Hati Baja. Tak lama, Tirta Abang rupanya dijebloskan dalam silai kesamar karena dianggap berkhianat lantaran membantu Balung Perkasa, di mana Benoa. Dia bertemu dengan Kaisar Bijak Perintah, mengabarkan rencana pemberontakan yang akan dilakukan kuil langit pada hari pimpinan kuil langit mencapai meditasi akhirnya. Kembali ke sel, pengikut Tirta mengirimkan surat ke lembah 10 iblis agar Benua membantu pembebasan mereka. Pada hari yang direncanakan, mereka melarikan diri. Namun sayang Hati Baja tewas dibunuh tanduk siluman yang menjadi tameng Samsun. Sementara Benua akhirnya datang menyelamatkan Samsun dan Tirta Abang. Di lembah 10 iblis, Benua, Tirta dan Balung berencana mengintip pertemuan di Bukit Langit. Sementara yang lain memulihkan luka dalam mereka berangkat dan mengintip dari balik bukit pertemuan yang berlangsung. Pada akhirnya lokasi mereka ditemukan pemimpin kuil langit pada saat ia melepaskan sukmanya dengan jurus mistik barunya, jurus luar biasa yang setara dengan meditasi Tao tingkat lanjut. Ia pun sanggup membentuk 2 naga dengan hawa cinya. Benua jadi sadar akan ketertinggalannya. Dalam perbincangan ternyata diketahui pula, Kaisar Bijak Perintahlah yang membentuk kuil langit
karena Kaisar khawatir Benua akan merebut kekuasaannya. Tapi di saat akhir justru Kaisar Lan yang khawatir akan kekuatan kuil langit sehingga minta kepada Benua untuk mereka. Pertempuran tak bisa dihindarkan, Benua, Balung kewalahan dikeroyok kelompok kuil langit. Sementara, Tirta Abang malah berbalik menyerang Benua. Sandiwara dilakukannya selama ini berhasil. Dalam hening kekalahannya Benua meresapkan kembali ilmu tapak sakti. Dia menemukan jati diri tapak sakti, kembali ke asal, kembali ke kebenaran, merupakan titik dasar terciptanya. Tapak sakti 10 kembali ke kebenaran. Pada saat tapak sakti 10 ditumpahkan, langit bergoncang, petir menggelegar, awan tebal menggantung. Dan kuil langit menerima pil pahit kekalahannya dan semua pengikutnya. Balung dapat bertahan dan semakin bertambah tenaga dalamnya karena menyerap percikan intisari dari tapak sakti X, sementara Putera Api dan Tanduk Siluman menyusup di lembah 10 iblis untuk membunuh para satria muda. Devilito, Samsun, Moyong, akhirnya berhasil membunuh Putera Api dan mendapatkan kitab otot gamblangik dicuri oleh Tirta Abang dari kuil Shaolin setelah terjatuh dari badannya. Namun Tanduk Siluman berhasil kabur setelah jatuh ke kolam racun. Perjuangan berhenti untuk sejenak di sini untuk petualangan dan munculnya musuh-musuh yang semakin kuat. Alkisah setelah tapak sakti 10 dilepas, alam bergoncang, dan kegoncangan ini sampai ke negeri asal tapak sakti India, di lembah Maharaja, berdiri seorang biksu, Sakyamuni yang murka, karena tapak sakti 10 ditembus Benua, ia mengirimkan murid didikannya. Sari, seorang gadis muda, sudah mencapai tapak sakti 9 kejam untuk menemukan dan membunuh semua pemegang tapak sakti. Sari masuk ke pusat melalui lautan dan bersinggungan dengan kelompok rakit dan membunuh 3 dari 4 pemimpin mereka. Merak pemimpin terakhir geram dan menyangka pembunuhan ini dilakukan karena tapak sakti Benua, dan ia ingin mencari Benua untuk pertanggungjawaban. Di lain tempat, Benua, setelah melepaskan tapak sakti 10, urat nadinya keluar dan kacau balau serta hanya bisa sembuh dengan otot gamblang dari Shaolin. Maka Balung Perkasa mendorong Benua dengan gerobak menuju ke kuil Shaolin. Di tengah jalan mereka dicegat kelompok rakit dan Benua jatuh ke laut tanpa berat jenis. Yang dihuni pendekar Segara Anyep. Perintis kelompok rakit, Segara Anyep berniat untuk membantu Benua di istana. Bijak perintah kedatangan Tanduk Siluman yang ingin menuntut balas kepada Kaisar karena menggunakan Benua untuk menghancurkan kuil langit. Namun dicegat oleh gadis gaib dengan perangkat pedang miliknya yang merupakan pusaka di dunia persilatan. Tanduk kabur dan dikejar oleh gadis gaib. Di tengah jalan, gadis gaib bertemu dengan Samsun, Devilito, Moyem dan Jiwa Rantau yang sedang menuju ke Shaolin. Mengabarkan kemenangan Benua, namun dengan urat nadi berurai di Shaolin. Ternyata Sari sampai lebih dulu dan membunuh 18 biksu barikad dan menyisakan biksu pandai. Dia melangkah ke Gua Darmo untuk menghancurkan tapak sakti peninggalan Darmo dari India. Samsun Devilito Cies bertemu Sari, Jiwa dan Moyung tewas. Samsun terdorong ke lembah dan Devilito ditawan Sari. Sempat terjadi pertemuan dengan Segara Anyek, namun Sari akhirnya berhasil lolos dan bersama Tanduk menculik Devilito ke lembah Maharajan. Benua diberi batas 3 bulan. Samsun ditolong gadis gaib, kembali ke dasar dan ke sungai tanpa batas. Saat akan memberikan kitab otot gamblang ke Benua, kitab tersebut hancur karena tekanan tenaga dalam tapak sakti bercampur dengan gemulai bunga persiknya. Anyep memberitahu Benua bahwa penyembuhan masih bisa dilakukan dengan akar abad sinambung yang telah diberikan kepada Ragamaya di sebuah kota kecil, Gerbang Langit. Singkat cerita, Benua berhasil sampai dan memperoleh pengobatan gratis atas jasa Segara Anyep. Setelah sembuh, Benua, Samsun, Balung pergi ke India dengan layangan raksasa diberikan Ragamaya. Di perjalanan, layangan raksasa mereka dipanah oleh Samir karena dikira kawanan perampok gunung. Pemuda India ini akhirnya mengantar perjalanan mereka ke lembah Maharaja. Perjalanan sempat terhambat karena ibu Samir ditawan oleh Sari, ternyata teman kecil Samir, sehingga Samir dipaksa mengarahkan Benua di kakak ke dalam jebakan. Benua berhasil lolos, sementara Sakyamuni mengawasi dari jauh untuk mempelajari tingkat ilmu Benua. Perjalanan pun sampai di lembah Maharaja. Pertempuran Sari dengan Benua dimenangkan Benua, apalagi setelah Benua mendapat tenaga ekstra dari abad sinambung. Di tengah pertempuran, bukit berhancuran dan ditemukanlah arca ke-10. Hal ini sangat menggembirakan Sakyamuni. Samsun mengorbankan dirinya dengan membawa serta Tanduk Siluman dengan cara menabrakkan diri ke arca 10.
sayang Arca masih kokoh berdiri, sungguh pengorbanan yang sia-sia dalam pertempuran. Sakyamuni sangat bernafsu, karena sadar akan kekuatan Benua. Penyerangannya membabi buta, dan bertubi-tubi. Arca ke-10 akhirnya berhasil dihancurkan dengan panah matahari Samir, pada akhirnya membawa Sari. Mereka bunuh diri dalam kobaran api. Benua yang terdesak, akhirnya mengalahkan Sakyamuni dengan tingkat 10-nya. Maka selamatlah para pendekar kita, Benua, Devilito, dan Balung Perkasa. Sejarah Tapak Sakti. Keluar sebentar dari perjalanan pendekar, Tapak Sakti ditemukan oleh seorang biksu India bernama Masarohan. Dia menciptakan Tapak Sakti sampai tingkat 9 bersamaan dengan itu, mendapatkan banyak murid. Masarohan menyadari adanya level 10 Tapak Sakti yang dapat dicapai, namun merasakan iblis di dalamnya, sehingga ia memanggil murid terpandainya, Biksa Darmo, untuk berjaga bila sesuatu terjadi. Akhirnya level 10 ditembus, cuaca berubah, dan Masarohan tidak dapat menahan niat jahat efek negatif dari Tapak Sakti 10, sehingga ia membunuh semua murid perguruannya. Darmo yang sadar akan tanggung jawabnya segera memukulkan tongkatnya. Masarohan tewas dan Darmo menyeberang ke pusat. Sementara reputasi Tapak Sakti di India hancur, di pusat, Biksu Darmo diterima dengan sangat hangat oleh Shaolin. Di sini pula lah dia menurunkan Tapak Sakti ke salah satu biksu, yang akan menjadi tonggak cerita kisah ini selanjutnya. Darmo menyendiri di kuil sampai wafatnya. Alkisah 1000 tahun silam, seorang jenderal perang yang hebat mengalami luka dalam pertempuran. Dipanggillah seorang tabib jenius ternama, Huata, yang mengobati luka sang jenderal, sembuh. Tapi beberapa hari kemudian, mengakibatkan jenderal sering mengalami sakit kepala. Karena kemarahannya ia memenjarakan Huata. Huata, seorang tabib yang mempelajari satwa, berhasil kabur dengan ilmu dolanan satwa yang ia ciptakan. Namun berhasil ditangkap kembali dan dikurung di makam kaisar. Di tempat inilah, sang jenderal mencuri semua penemuan Huata. Salah satunya obat panjang umur. Sementara Huata dicekok dengan penemuannya sendiri, sehingga akar pun muncul dari badannya. Garaparas, sang kaisar 1000 tahun, keluar dari kediamannya untuk mencari gadis gaib, pewaris perangkat pedang, yang memegang mata surya konon. Pedang Garaparas, pedang sepanjang masa mempunyai mata rembulan dapat mengeksaksari energi rembulan, dan mata surya dapat menyerap energi surya. Pedang ini diciptakan Huata, namun mata surya diberikan kepada gadis gaib. Dan gadis gaib mengembara agar tidak ditemukan Garaparas. Jika terjadi penyatuan mata surya dan mata rembulan, membuat ilmu Garaparas menjadi gaib dan tak terkalahkan. Arah pertama dituju adalah istana terlarang untuk menemui kaisar bijak perintah. Seorang diri Garaparas menghancurkan istana. Dia memaksa memberitahu lokasi gadis gaib. Bijak yang tak bisa apa-apa akhirnya memberitahu gadis pergi ke pusat untuk meningkatkan ilmunya, yaitu di sungai tanpa berat jenis. Pergilah Garaparas ke sana. Kembali ke perjalanan 9 benua dari India, ia menuju ke kelompok rakit untuk bertemu Segara Anyep. Di saat yang sama, ternyata Hening Suara, putra dari Ragamaya, ingin menuntut balas atas kematian ibunya yang menyernakan diri karena menyimpan rasa terhadap Segara Anyep, sekaligus menjajal ilmu binua. Hening tidak menemukan Segara, melainkan hanya pesan bahwa Segara menemani gadis gaib ke makam kaisar. Maka Hening segera bergerak mengikuti jejak Segara Anyep. Benua yang datang berikutnya sempat berjumpa dengan Garaparas dan merasakan sedikit kedahsyatannya yang dicari tidak ada. Garaparas pun pergi dengan kabut mistis yang sama yang menyertai kedatangannya. Di kota, kelompok rakit bersama Segara Anyep dan gadis gaib dicegat kelompok kecil siluman malam yang dengan mudah ditumpas. Disusul Hening Suara dan 3 pengawalnya. Di tengah pertempuran Hening dan Segara, kabut menyelimuti dan muncullah Garaparas. Garaparas menewaskan 3 pengawal Hening. Sagara yang memiliki pengetahuan luas, sadar akan bahaya besar, dan menarik gadis gaib kabur ke pantai Dewa Terang. Hening yang tongkak frustrasi karena kekalahan telak. Ternyata jurus maya pada semu yang dibanggakannya hanyalah secuil dibanding Garaparas. Hening bertemu Benua, Devilito, dan Balung. Benua memberikan semangat kepada Hening, dan akhirnya mereka berangkat bersama untuk menumpas Garaparas dan melindungi gadis gaib di pantai Dewa Terang. Persembunyian gadis gaib dan Segara Anyep ditemukan Garaparas. Dalam keadaan mereka berdua terdesak dan nyaris dibunuh Garaparas. Benua datang menyelamatkan. Tim pendekar dipaksa mengakui kehabatan Garaparas, sampai Devilito menyaru suara ayam berkokok untuk membuat Garaparas kabur. Karena dia tidak bisa bergerak leluasa siang hari,
Segara Anyet tewas dalam pertempuran ini, maka siang harinya, Benua, Gadis, Iming, Devilito, dan Balung berdiskusi. Apa kelemahan dari Gara Paras? Gadis menyatakan bahwa hanya Huata yang tahu kelemahan itu, sehingga mereka memutuskan pergi ke makam kaisar untuk mencari kelemahan Gara Paras. Karena siang hari, perjalanan dilakukan menerobos hutan yang lebat. Gadis gaib lemah terhadap matahari, karena dia memiliki mata surya, yang juga membuat awet muda. Perjalanan mereka diketahui Gara Paras. Dari dalam tanah ia melakukan penyerangan. Berhasil mendapatkan mata surya milik gadis gaib, serta menempelkannya ke pedang sepanjang masang. Gara Paras memiliki waktu 7 hari untuk menyerap kedua energi, sehingga ia akan menjadi gaib. Selamat dari pengejaran Gara Paras, Benua DKK segera menuju makam kaisar. Setelah sampai di makam kaisar mereka menghadapi mayat hidup. Pasukan Gara Paras tak lelah dibunuh. Beruntunglah ada Huata yang memberitahu kelemahan mayat hidup, yaitu dengan menghancurkannya. Huata memberitahu bahwa Gara Paras sudah datang 1 hari sebelumnya. Dengan menghitung 1 malam dan 1 siang hari, berarti sudah 2 hari lewat, artinya tinggal 1 hari cukup bagi Gara Paras untuk menyatukan mata surya dan mata rembulan. Artinya Gara Paras harus ditaklukkan dalam malam hari sampai menjelang pagi esok. Huata memberitahu bahwa Gara Paras ada di tingkat 7 paling bawah, yaitu kota tatap siang, sebuah ruang dengan lempeng tembaga yang membuat ruangan selalu seperti siang hari. Huata memiliki akar yang dalam sampai tingkat ke-7. Maka ia pun mengerahkan tenaga dan siap mengorbankan dirinya dengan cara mencabut akar duanya, sehingga Benua dan yang lain berhasil masuk ke dalam. Setelah pengorbanan Huata, Benua turun dan bertarung dengan ular dungung raksasa seperti di kitab Mayangda. Ular ganas berhasil ditaklukkan. Pertarungan terakhir pun berlangsung. Devilito, Balum yang memiliki level paling bawah dari mereka semua babak belur. Benua bekerja sama dengan Mining. Keduanya meluncurkan jurus andalan mereka berturut dua, seolah tidak memberikan kesempatan ke Gara Paras. Akhirnya perjuangan berhasil. Benua berhasil menghancurkan pedang semesta tunggal dan merebut mata rembulan. Gara Paras yang semakin terdesak menyandera Devilito. Benua demi menyelamatkan nyawa keponakannya melempar mata rembulan itu, tapi ditepis balik oleh Devilito. Tewaslah Devilito di tangan Gara Paras. Gara Paras yang sudah memiliki mata surya berusaha bangkit. Serangan Hening berhasil dipatahkannya. Hening kemudian mengambil lempeng tembaga dan menyinari Gara Paras untuk melemahkannya. Di saat akhir Benua menutupnya dengan 2 kali jurus ke-9, kuasa Buddha di Mayapada. Gara Paras tewas. Benua Hening membawa serta Balung, gadis gaib Devilito sudah tewas ke permukaan. Berakhirlah kisah pendekar 9 Benua. Demikianlah kisah tapak sakti, semoga dapat memuaskan para pendengar, semakin bernostalgia dan sehat walafiat.